Shalom, selamat pagi. Mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau pelihara kami, semua dan keluarga kami boleh bangun dan tubuh yang sehat. Kami utamakan Engkau di atas segala-galanya sebelum kami mengadakan aktivitas lain. Kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, bahkan kami rindu mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami, lembutkan hati kami, sucikan hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Amin. Shalom, pagi. Mari kita membaca Yehezkiel pasal yang ke-20 ayat pertama sampai ayat 29, besok tersambung ayat 30 sampai 44, 45 sampai 49. Yehezkiel pasal 20 ayat pertama sampai ayat 29. Kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel. Pada tahun ke-7 dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan dan duduk di hadapan Yehezkiel. Lalu datanglah firman Tuhan pada Yehezkiel, "Hai anak manusia, berbicara kepada tua-tua Israel dan katakanlah mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka engkau menghakimi mereka, hai anak manusia. Maka engkau menghakimi mereka, beritahukanlah kepada mereka perbuatan-perbuatan yang kecil dari nenek moyang mereka. Dan katakanlah kepadanya, begini firman Tuhan Allah, pada hari aku memilih Israel. Aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Tapi mereka memberontak terhadap Tuhan dan tidak mau mendengar kepada Tuhan. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya menjijikkan kemana ia selalu melihat, dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. Karena aku bertindak oleh karena namaku, supaya jangan menajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat yang ke-15. Walaupun begitu aku bersumpah kepadanya di padang gurun bahwa aku tidak akan membawa mereka masuk ke tanah yang telah kuberikan kepada mereka, yang melimpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Oleh karena mereka menolak peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-tetapanku dan melanggar kudusan hari-hari sabatku, sebab hati mereka mengikuti berhala-hala mereka. Tetapi aku bersayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakan dan tidak menghabisi padang gurun. Maka aku berkata pada anak-anak mereka di padang gurun, janganlah kamu hidup menurut ketetapan-tetapan ayahmu, dan janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka, dan jangan wariskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskan hari-hari sabatku, sehingga itu menjadi keringatan di antara aku dan kamu.
supaya orang mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Tapi anak-anak mereka memberontak dan aku. Mereka tidak hidup menurut ketetapanku dan tidak melakukan peraturanku dengan setia, sedang manusia yang melakukannya akan hidup mereka juga melanggar urusan hari-hari Sabat. Maka aku bermaksud mencurahkan amarahku atas mereka untuk melepaskan murkaku kepadanya yang paling buruk. Pada ayat yang ke-26, aku membiarkan mereka menjadi najis dengan persembahan-persembahan mereka, dan hal mereka mempersembahkan sebagai korban dalam api semua yang terdahulu dan akhir dari kandungan, supaya kubuat mereka terpilih. Mereka mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Oleh karena itu berbicara kepada kaum Israel, hai anak manusia, dan katakan kepada mereka, begini firman Tuhan. Dalam hal ini juga nenek moyang menghujat aku, yaitu mereka berubah setia kepadaku. Sebab sesudah aku membawa mereka ke negeri yang demikian, sumpah telah dan jika memberitahukan kepada mereka. Mereka melihat kesekian bukit yang tinggi, ke setiap pohon yang penuh cabang-cabangnya, dan mereka mempersembahkan di sana korban sembelihannya dan membawa persembahan yang menyakitkan hati, juga menyerahkan di sana persembahan-persembahan mereka yang harum, dan mempersembahkan mereka di sana korban-korban curahan mereka. Maka aku berkata mereka, tempat tinggi apa ini yang kamu naiki? Maka namanya disebut tempat tinggi sampai hari ini. Ayat 30. Oleh sebab itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, apa kamu najiskan di negerimu dengan cara hidup nenek moyangmu yang berzina dengan mengikuti berdewa-dewa yang menjijikkannya. Di sini kita lihat bagaimana kasih dan hukuman Allah kepada bangsa Israel. Ya. Kasih dan hukuman Allah pada bangsa Israel. Mesti bangsa Israel menikmati berkat Allah. Apa yang Allah janjikan, engkau akan masuk negeri Kanaan, negeri yang melimpah dengan susu dan madunya. Tapi sayang, anak-anak ketidaktaatannya, dia tidak masuk di Kanaan, Kanaan. Ini juga Tuhan berjanji. Tuhan berjanji kepada kita untuk tidak masuk di Kanaan surga, tapi tanah surga yang tidak datang dengan sekejap, harus dilakukan dengan perjuangan. Dengan perjuangan sebagai Filipi 2 itu kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kita harus mengejarkan sampai garis finish kita. Garis finish kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terpilih, yang dikhususkan untuk Tuhan, sebagaimana firman Allah pada ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Ayat yang ke-12, hari-hari Sabatku juga kau kuberikan pada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang menguruskan mereka hari-hari Sabat, untuk mengingat bahwa mereka sudah dipisahkan sebagai bangsa kudus. Sudah dipisahkan sebagai bangsa kudus untuk menyatakan kebenaran dan kemuliaan Allah di muka bumi. Dikhususkan, dipisahkan, artinya dikhususkan, disediakan, nyatakan bahwa dia adalah milik Tuhan. Tapi sayang, mereka tidak mau taat. Demikian juga janji Tuhan ia datang. Janji Tuhan ia datang. Kita akan masuk lagi ke Kanaan, tapi tidak bisa masuk karena ulah dan tidak taat. Jangan kita cukup hanya Tuhan berkati kita masuk Kanaan. Cukup tidak didapat dengan satu perjuangan, maka kerjakan kesalahan. Sayang bangsa Israel, ya, dia tidak masuk di Kanaan karena ulahnya sendiri. Demikian juga berkat-berkat Tuhan yang Tuhan janjikan, berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada manusia dan kepada kita akan datang dari kita ini kalau kita mau taat kepada Dia. Jadi berkat firman Tuhan tidak akan nyata dari kita kalau tidak ada taat. Justru Tuhan mau kita jadi taat, kalau taat
P dari atas ke bawah, dari kiri kanan, P, T, A, A, P, tetap kanan, kiri, kanan, atas, bawah, taat. Ya, itu tanda salib. Ya, kita mau taat pada firman Tuhan, menghargai pengorbanan Tuhan dengan baik. Berkat Tuhan menjadi nyata dari saudara, bukan pada tingkat, tapi jadi satu kenyataan. Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau menikmati berkat Tuhan? Kuncinya taat. Kalau taat, semua jalan sukses dengan baik. Satu ketika saya bertemu seorang yang berkata saya, dia seorang tentara. Saat itu sekarang sudah pensiun, dia cerita sama saya. Kunci rahasianya hanya taat pada pimpinan. Dengan aku taat cukup. Ya, kunci rahasianya dia bilang padanya cukup pada taat saja. Ketika taat pada pimpinan, kita akan juga menikmati mereka. Dan juga kalau kita taat pada pimpinan kita, itulah Yesus Kristus, kita juga pasti menikmati berkat apa yang diberikan saudara. Apa yang diberikan saudara, dia sanggup menolong dan menyelesaikan saudara. Saudara percaya, dia sanggup menolong saudara. Dia pasti buka jalan saudara. Dia pasti menyelesaikan persoalan saudara. Dia pasti menyembuhkan penyakit saudara. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Janji Tuhan ya yang amin. Sebab dia berkata, Tuhan sekali-sekali tidak tinggalkan saudara. Tuhan sekali-sekali tidak membiarkan saudara. Ingat, Ibrani 13 ayat 5. Dan selanjutnya Tuhan dan penolong. Amin. Kita serahkan persoalan kita kepada Tuhan. Benar Bapa di surga, janji Tuhan ia yang amin, tapi saya akan ketidaktaatan bangsa Israel yang tidak menghargai sahabat dengan baik, jadi dikuduskan menjadi milik Tuhan, tapi saya yang tidak taat kepada Engkau. Sehingga janji Tuhan hanya sekedar dipilih, tapi tidak nyata. Tapi kami boleh masuk menegeri Kanaan surgawi karena kami mau taat pada firman. Maka Engkau sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami berjalan pada real firman Allah yang tepat dan benar. Kami serahkan keluarga kami semua kepada Tuhan, di mana sebentar kaca kita pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja ke depan dalam berperang melawan virus corona. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau cinta, Engkau sayang pada negara kami Indonesia, yang buktinya yang sakit semakin berkurang banyak, tapi yang mati juga berkurang banyak, tapi yang sembuh semakin banyak. Bahkan mereka mau taat divaksin dengan baik. Terima kasih Bapak Saudara dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan sekarang yang kita ingat.